Halo, perkenalkan nama saya Maria Francisca, NIM 1803030. Saya dari jurusan Sosiologi semester 5 kelas B. Saya akan menjelaskan hasil review buku ketiga saya pada mata kuliah Gerakan Sosial yang berjudul Policing Dissent atau dalam bahasa Indonesia artinya mengawasi perbedaan pendapat, kontrol sosial dan gerakan anti globalisasi. Nah, pada bab yang pertama, saya akan membahas tentang protes, kontrol, dan kepolisian. Selama protes dana moneter internasional, kecuali kelompok kami, polisi, dan lalu lintas, jalan-jalan sebagian besar dibubarkan. Toko-toko ditutup, jarang ada pejalan kaki. Semua itu dilakukan karena ada alasannya. Selama beberapa hari, polisi telah memperingatkan warga untuk mengunci diri karena pengunjuk rasa yang kejam dan anarkis akan segera turun ke jalan. Tindakan mulai meningkat ketika anggota gugus pagan dengan perpaduan unik antara non-kekerasan, politik, dan spiritualitas mulai berdatangan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, banyak dari mereka adalah anggota gugus pagan. Jaringan aktivis berbasis bumi yang menggunakan sihir dan ritual dalam tindakan mereka. Starhawk, seorang aktivis yang penulis pagan terkenal, berdiri di tengah-tengah lingkaran besar, beserta pagan yang mengatur ritual rumit yang melibatkan benang lumpur dan cabang pohon. Ketakutan dan kekerasan, tindakan polisi yang berlebihan, dan keengganan untuk mengizinkan protes damai menjadi lebih jelas sejak 9 sampai 11. Ketika saya pertama kali memulai penelitian, ini berdasarkan penulis ya, jadi saya itu selaku penulis buku. Ketika saya pertama kali memulai penelitian, dunia aktivis di Amerika Serikat berbeda dengan yang sekarang ini. Itu menurut penulis bukunya. Pada awal tahun 2021, gerakan anti globalisasi masih digairahkan dari protes besar organisasi perdagangan dunia. Akibatnya, pemikiran radikal menjadi chic sesaat di beberapa kalangan. Dengan kaum anarkis dan kolektif radikal lainnya bermunculan di seluruh Amerika Serikat, protes massa menjadi konfrontatif seperti yang terjadi pada tahun 60-an dan 70-an. Dengan aktivis muda menolak untuk mematuhi izin protes dan secara terbuka menantang pihak berwenang di jalanan. Ini semua berubah setelah serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center dan Pentagon dan adopsi berikutnya dari USA Patriot Act ketika pemerintah Amerika Serikat mengurangi kebebasan sipil warganya, mungkin untuk meningkatkan keamanan nasional. Kita sekarang hidup dengan pemerintah yang mendukung penggunaan penyiksaan penyusup ke pertemuan aktivis perdamaian di gereja-gereja dan secara rutin melacak percakapan telepon internasional. Baru-baru ini, aktivis di lingkungan non-kekerasan telah diklasifikasikan sebagai salah satu ancaman teroris internasional. Demikian pula, di tahun 1960-an, Komite Koordinasi Non-Kekerasan Mahasiswa atau SNCC memaksa masyarakat kita untuk menghadapi segregasi dan ketidaksejahteraan rasial dengan menggunakan taktik konfrontatif tetapi damai. Namun 40 tahun kemudian, Amerika Serikat tampaknya bergerak ke arah penindasan terhadap perbedaan pendapat dan praktik politik lainnya, meskipun praktik-praktik ini menentukan demokrasi kita.
Apa yang kami saksikan hanyalah puncak gunung es. Yang kurang terlihat oleh publik adalah arus kontrol yang kuat yang beroperasi dalam bentuk yang lebih halus. Untuk protes kontrol ini termasuk negosiasi izin, menyalurkan demonstrasi massa ke zona protes, dan menerapkan legalitas untuk menundukkan protes. Dalam kasus protes IMF, penegakan hukum mendorong ketakutan dengan memperingatkan warga tentang pengunjuk rasa yang berbahaya, mengerahkan polisi dengan perlengkapan anti huru-hara, dan taktik-taktik lainnya. Pembahasan yang berikut adalah anti-global movement dan perpolisian dari jaringan. Buku ini berakar dari hiruk-pikuk aktivitas politik yang membentuk gerakan anti-globalisasi dan mengembangkan taktik polisi baru untuk mengumpulkan dan mungkin menghancurkannya. Di masa lalu, organisasi membutuhkan struktur hierarki yang tersentralisasi untuk beroperasi secara efisien. Orang di atas membuat pengumuman yang disebarkan melalui letnan buruh dan akhirnya ke pekerja di bawah tangga. Gerakan anti-globalisasi menolak skema hierarki ini. Pendekatan desentralisasi berbasis jaringan untuk pengorganisasian dan protes politik. Kemajuan teknologi membantu membuka kemungkinan organisasi baru ini. Ponsel, email, dan listservs memungkinkan lebih banyak mode mobilisasi akar rumput dan non-hierarkis. Mereka juga mengizinkan para aktivis untuk berorganisasi melalui jaringan. Di bawah skema ini, banyak individu terhubung melalui tautan, membuat sebuah jaringan yang luas dari ikatan. Gerakan anti-globalisasi kemudian mewakili jaringan aktivis global tanpa pusat nyata dan sedikit kepemimpinan formal. Tidak ada Cesar Chavez, tidak ada Martin Luther, dan cara pengorganisasian ini sangat efektif selama protes WTO pada tahun 1999 dan pada beberapa protes berikutnya dihadapkan pada strategi gerakan berbasis jaringan. Pembahasan yang berikut kita masuk pada pembahasan pengendalian sosial dan desain. Penelitian yang berfokus pada satu penerapan kontrol sosial, pengaturan dan pengamanan para pengunjuk rasa. Penulis meneliti bagaimana negara menggunakan kekerasan, intimidasi, dan negosiasi untuk menumbangkan kekuasaan orang-orang di jalan dan membatasi potensi dampak protes terhadap status. Dengan demikian, kerangka teoritis yang penulis buat berbatasan antara pendekatan politik dan sosiologis. Selaras dengan ilmuwan politik, penulis melihat protes sebagai fenomena yang secara inheren melibatkan negara dan gagasan keamanan. Singkatnya, kita tahu bahwa teknik dominasi bekerja terutama pada tubuh dengan mengklasifikasikan dan mengobjektifkan individu. Mereka beroperasi di tempat-tempat seperti penjara, rumah sakit, dan sekolah, bekerja tidak hanya dengan paksaan, tetapi dengan menghasilkan individu-individu yang menginternalisasi cara-cara pengendalian demi kepentingan pribadi. Konsep pemerintahan menggabungkan teknologi dominasi dan diri. Jadi, menurut Foucault, kita belajar dan menghasilkan tubuh jinak sendiri. Lebih tepatnya, kita menginternalisasi apa artinya menjadi warga negara dalam demokrasi dan kemudian mengawasi perilaku kita sendiri. Oke, baik penjelasan untuk buku ketiga saya mungkin sampai di sini dulu.
berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan jangan lupa share video ini, komen juga supaya nilai saya bisa memuaskan untuk mata kuliah ini. Dan terima kasih sekali lagi karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.